Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Adapun solusi ketika merasa ada sesuatu yang keluar, hadas ataupun najis di tengah-tengah kita sholat. Memang ya, sebagian orang ketika dalam keadaan sholat ada merasa sesuatu yang keluar dari dua jalannya, baik itu jalan kubul maupun jalan dubur. Apakah benar ia sudah keluar, apakah ia benar sudah kencing, ataukah kentut, ataukah belum. Padahal perasaannya hanya baru mungkin saja, hanya was-was atau belum yakin. Di dalam fikih ada kaidah yang diajarkan oleh para ulama, al-yaqin la yarfa' bisyak, bahwasanya yakin itu tidak bisa menghilangkan keraguan. Sebagaimana Al-Imam Subki menjelaskan, kaidah pertama, yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan atau syak. Tak diragukan bahwa tidak ada keraguan bersama dengan yakin. Tetapi yang dikehendaki adalah kebersamaan asal yang diyakini. Maka keraguan yang datang tiba-tiba tidak dapat menghilangkan keyakinan tersebut. Maksudnya keyakinan yang pertama. Maka katakanlah jika kamu mau, asal itu adalah tetapnya sesuatu seperti keadaan semula. Itu menurut Imam Asy-Syubki. Jadi standarnya sudah jelas. Jika hanya ragu-ragu tentang datangnya hadas atau najis atau tidak, maka tidak membatalkan wudu atau sholat, kecuali dengan kenyataan bahwa wujudnya sesuatu yang keluar itu memang ada, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Iza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an," jika salah seorang di antara kalian mendapati ada terasa sesuatu di perutnya, fa askala alaihi akhraja minhu syai'un amla, lalu ia ragu-ragu apakah ada yang keluar sesuatu ataukah tidak, fala yakhrujanna minal masjidi, maka janganlah ia keluar dari masjid, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, hingga ia mendengar suara atau mendapati baunya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 362. Al-Imam Ibnu Hajar menukil ucapan Imam Nawawi tentang hadis di atas. Beliau mengatakan, hadis ini adalah dasar hukum tetapnya sesuatu seperti asalnya semula, kecuali diyakini kebalikannya. Jadi, keraguan yang datang tiba-tiba tidak berbahaya atau tidak merusak hukum bagi sesuatu tersebut, dan jumhur mayoritas ulama berpegang dengan hadis ini. Selanjutnya, Al-Imam Nawawi memberikan keterangan yang lebih rinci lagi. Para pengikut kami atau pengikut Imam Syafi'i mengatakan, apabila seseorang yakin dalam keadaan suci, kemudian ragu atau syak sudah berhadas ataukah tidak, maka disunnahkan agar ia berwudu. Apabila ia telah berwudu dan kesamaran masih berlanjut, maka wudu dan sholatnya sah. Dan apabila nyata keadaannya telah berhadas, maka mengenai keabsahannya ada dua versi pendapat yang terdahulu.
sebagaimana di dalam bab niat wudu, yaitu apabila seseorang yakin dalam keadaan suci kemudian ragu atau syak sudah berhadas atau tidak, maka tidak wajib baginya berwudu, tetapi disunnahkan. Jelas? Jikalau dia berwudu karena tindakan berhati-hati misalkan, kemudian nyata bahwa ia telah berhadas, maka apakah wudunya tersebut sah? Dalam hal ini ada dua versi pendapat yang masyhur menurut para ulama, bahwa mereka berpendapat yang paling sahih adalah wudunya tidak sah atau batal. Jadi kesimpulannya, seseorang tidak perlu membatalkan sholatnya bila ia meragukan apakah ia berhadas atau tidak di tengah-tengah sholat. Jadi intinya, jika seseorang melakukan pengecekan setelah selesai sholat untuk menghilangkan keraguan tentang kesuciannya, menghilangkan keraguan tentang apakah hadas atau najis keluar atau tidak dari dua jalan tersebut, lalu didapatinya ada najis di pakaiannya, maka ia wajib mengulang sholatnya karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia telah datang atau bahwa ia telah keluar hadas ataupun najis di tengah-tengah sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam.